Jadi hari ini adalah tanggal 28 Oktober 2025. Jadi saat ini saya mau membahas mungkin sedikit tentang saham CDIA, atau ada beberapa sahamnya Pak PP, Pak Prayogo Pangestu. Itu sempat tanggal 27 kemarin itu mengalami yang namanya penurunan. Ya, jadi saya mau bahas di sini penyebab dari saham Pak PP itu turunnya kenapa. Jadi kemarin itu sempat ada keluar berita di sini tanggal 27 Oktober itu pukul 1 di CNBC, itu kekayaan Pak Prayogo Pangestu itu lenyap di 126 triliun. Nah, ini penyebabnya apa? Dan ternyata di sini Pak PP kan memiliki beberapa posisi, beberapa saham di perusahaannya. Kalian bisa lihat di sini itu BRPT itu ada 71%. Bentar di sini, di sini ya, ini 5% saham secara keseluruhan dari 34,63% lewat BRPT. Di situ total kerugiannya sekitar segitu. Kemudian cuan juga ada, ya, ada 83 dan seterusnya. Di situ kalian bisa lihat di sini. Lanjut ke penyebabnya itu di sini salah satunya adalah adanya shifting ke blue chip, mana sekarang kalau kita lihat ada banyak isu, banyak berita, banyak informasi yang dimana saham Konglo itu sudah mulai dijual dan shifting ke saham-saham blue chip atau saham-saham fundamental. Nah, dan ternyata di sini juga ada informasi bahwa Morgan Stanley itu akan melakukan revisi tentang saham-saham Indonesia. Nah, analisis ini tuh membuat ada isu yang dimana untuk ada revisi dari perhitungan MSCI tersebut. Nah, seperti yang kemarin informasi yang kita dengarkan bahwa ada beberapa sahamnya Pak PP itu akan dimasukkan ke dalam MSCI ini. Nanti informasinya itu pada tanggal 5 November. Ini ada tinggal berapa hari lagi. Jadi karena adanya isu tersebut masih ada seminggu lagi di sini. Karena adanya berita ini, akhirnya ya saham salah satunya itu adalah saham CDIA di sini tuh langsung turun per tanggal kemarin. Nah, kita lanjut sedikit bahas tentang teknikal dari satu saham ini ya, untuk CDIA dulu. Di sini secara trend line itu sebenarnya sudah break dari garis trend line up-nya di sini, dan sekarang itu sudah selesai membentuk yang namanya lower high di sini. Dan kalau kita lihat di sini, tarik garis dari sini ke sini, nah itu trennya sekarang lagi turun di sini. Dan untuk supportnya kita bisa lihat di sini, supportnya itu ada di sini. Nah, supportnya juga di sini sudah jebol. Cuman pada saat penurunan yang kemarin itu kembali nge-spike ke atas, kembali up ke atas sahamnya. Jadi dia masih ketahan di titik support di sini. Nah, untuk hari ini pada saat open market itu kita tidak tahu apakah dia bakal kembali lagi naik atau mungkin malah tambah turun. Cuman kalau kita lihat dari segi teknikal, di sini garis trendline-nya itu sudah mengalami penurunan. Jadi menurut saya bakal turun. Tapi nggak ada yang tahu, tergantung dari market, tergantung dari pasar itu maunya seperti apa. Nah, itu kalau dari segi teknikal. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang membuat saham CDIA ini bakal kembali naik itu. Kalau dari isu ini kan baru isu di sini kan, dari berita ini itu baru isu. Kalau memang isu ini terbukti tidak benar, maka besar kemungkinan saham CDIA ini bakal kembali naik. Karena kalau dari market, dari pasar yang saya lihat ini, harga masih bertahan di sini karena pasar itu lagi menunggu tanggal 5 ya, pada saat pengumuman MSCI, apakah CDIA ini bakal masuk ke MSCI atau tidak. Itu yang mereka tunggu. Kemudian yang kedua, tesis yang kedua itu di sini kalau kita lihat untuk laporan keuangan dari CDIA di kuartal ketiga itu belum keluar. Nah, ini bisa jadi katalis positif, bisa juga negatif.
Kalau di kuartal ketiga laporan keuangannya itu bagus, melebihi di atas dari ekspektasi pasar, itu ada kemungkinan sahamnya bakal kembali naik. Untuk saham ini naiknya berapa persen ya saya nggak tahu. Di sini kalau kalian punya conviction, kalau kalian punya keyakinan, atau mungkin kalian adalah long term dari saham ini, ya monggo silahkan. Dan di sini saya kembali lagi bahwa saya hanya menyampaikan berita, informasi dari apa yang saya lihat. Dan kalau dari saya sendiri, saya masih pegang saham ini. Apakah saya mau jual? Belum, karena saya tunggu sampai tanggal 5 dari kepastian dari MSCI. Kalau memang sudah pasti, kalau tidak jadi masuk ya udah saya jual. Kalau memang masuk ya saya tunggu harganya sesuai dengan target yang saya sudah tentukan. Jadi mungkin itu saja pembahasan saya. Sebelum saya tutup, ini kembali disclaimer bahwa apa yang saya jelaskan di sini itu bukan saran untuk beli atau jual saham ini. Jadi semua keputusan itu ada di tangan kalian. Untuk kembali lagi ke kalian, mau beli, mau simpan sahamnya, mau tahan, itu tergantung dari kalian semua, karena kalian yang punya keyakinan untuk membeli barang ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.